All right, let's start the class now. Sorry for the delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again. Ada yang baru masuk nih, sebentar. Ada virus. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Welcome. That's alright. Kita baru mulai juga. Memang agak telat juga, Miss nih. Welcome back, everybody. Miss, Now. Saya Yes, lihat kayak kenapa? gak, yang nomor 3 gak ada, Miss. Oh ya, sebentar. Cek dulu. Really? Nggak ada nomor 3? Nggak ada. Oh iya, bener. Salah nih nomornya kayaknya. Bentar, Asya nomor 3. Ini berarti salah nomor. Bentar ya. Bapak ada lift, Miss. Enggak ada. Kayaknya Miss yang ini, yang salah nomor. Nomor 4 nggak ada nih. Ada, udah diganti nih. Oh, baru. Ya. Tadi number 4. Kemana number 4 ya? Tadi kok hilang? Raisa, Asya 3, 4, 5. Waduh, ngaco nih. Ngaco kok ya. Bentar loh. 5 nggak ada. 5 tadi ganti. 4, 5. Ada 6, 7. Bentar dulu ya, dibetuin dulu. Atar jadi naik nomor 8. Hah, jadiin apa? Dari 9 jadi nomor 8. Jadi ribet. Oh, ini kesalahan 1, ketinggalan 1 angka aja padahal ya. Jadi salah semua nih. 10, 11 tambah. Ini ada game nggak? Insya Allah ada. Pasti ada game kalau di kelasnya Miss ya. Nggak pernah nggak ada. Tapi jangan tanya Kahut ya. Belum Kahut. Masih jauh. Masih berapa minggu lagi? Masih 2 kali lagi nih. Oke, sudah beres. Masih lama. Now, sekarang seperti yang kalian lihat, as you can see, today's topic is about the quantifiers. Quantifiers dari kata quantity, kuantitas. Jadi kita membicarakan tentang jumlah benda. Tapi yang dihitung itu jumlah bendanya bisa benda yang dapat dihitung, countable noun, dan kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Nah, kalian di pelajaran lalu sudah pernah belajar penggunaan articles, an, the, dan countable, uncountable noun. Jadi kita ini ada sambungannya juga ke sana ya. Nah, untuk lebih paham quantifiers itu apa sih sebenarnya? Kita lihat video dulu ya, nonton video. Nanti di dalam video Miss kasih penjelasan sedikit-sedikit. Iklan dulu ya. Susu. Ingin hemat dan sehat, pilih susu yang stay fresh hingga 7 hari. Start fresh dengan Greenfields di Extra Milk. Lagi. Counting uncountable nouns. Food. An uncountable noun is a noun we cannot count. Nah, tadi di awal Miss bilang uncountable noun itu kata benda. Noun artinya kata benda. Kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, milk. We can't say 1 milk. Nah, tadi contohnya milk, susu. Susu itu benda cair. Di pertemuan yang lalu, pelajaran yang lalu, Miss bilang semua benda cair itu termasuk uncountable noun. Nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa pakai atau an. Nggak boleh bilang a milk.
Atau pakai angka 1, 1 milk. Pakai angka 2, 2 milk. Nggak bisa pakai angka. Bisa dihitung, tapi bukan bendanya, bukan susunya yang dihitung. Kalau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita hitung jumlahnya dari kemasannya, wadahnya, kontainernya. Say 1 milk. But we can count it if we count the container or unit. A glass of milk. Nah, kita pakai kontainernya, kemasannya, wadahnya gelas. Jadi kita bilangnya a glass of milk. Kalau ternyata susunya ada 2 gelas, tinggal kita ganti e-nya dengan angka 2. 2 glasses of milk. Boleh dibentuk jamak. Kan Miss dibilang tadi kalau kata benda yang nggak bisa dihitung, nggak bisa pakai e atau en atau angka 1, 2, 3. Atau kalau jumlahnya lebih dari 1 ditambahin akhiran s atau es. Nah, tapi kita bisa nih bentuk jamak. Kalau kita bentuk jamak dari kemasannya, dari wadahnya. Susunya tetap nggak bisa dibentuk jamak. Jadi nggak boleh bilang 2 glasses of milk. Salah. 2 glasses of milk. Itu yang betul. Karena kata benda ini milk nggak bisa dihitung. Nggak bisa bentuk tunggal, nggak bisa dibentuk jamak dengan menambahkan akhiran s atau es. 2 glasses of milk. But the container or unit changes depending on the food. Here are some examples. A carton of milk. Nah, tadi bendanya bisa berubah jumlahnya sesuai dengan kemasannya. Tadi Miss bilang yang dihitung kan kemasannya. Kemasannya bisa berubah-berubah. Tadi dengan benda yang sama, A carton of milk, bendanya sama milk, tapi karena kemasannya, wadahnya berbeda, kita pakai quantifier-nya pun berbeda. Ingat tadi quantifier dari kata quantity, kuantitas menunjukkan jumlah. Jumlahnya pakai kemasannya. Karena kemasannya bentuk karton, karton itu bukan karton yang dari dus ya. Kalau untuk susu yang dibilang carton, bacanya carton, itu dari kemasan Tetra Pak namanya. Ini susu UHT namanya ya. Seperti susu Ultra, susu Indomilk yang 1 liter, itu namanya kemasan Tetra Pak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kebanyakan disebutnya carton. milk. 2 cartons of milk. Nah, kalau susunya banyak, tadi contoh seperti yang 2 gelas susu, kita nggak bisa bilang 2 glasses of milk. Tapi bilangnya 2 glasses of milk. Atau kalau susu kartonnya, yang dibentuk jamak kartonnya, 2 cartons of milk. Carton is also used for eggs or juice. Nah, carton, tadi kemasan carton juga bukan cuma untuk susu tadi. Susu UHT yang kemasan Tetra Pak. Tapi bisa juga untuk telur yang 1 kemasan, 1 kotak. Itu kalau kemasannya dari bahan kardus, ini dari kardus nih. Yang didaur ulang dibentuk seperti ini. Jadi kardus itu bukan cuma kardus untuk dus ya, bentuknya kotak. Carton, bahan karton. Nah, ini bisa dipakai untuk kemasan telur yang isinya 10 atau 12. Atau untuk kemasan jus. Sama nih kemasannya Tetra Pak. A bowl of soup. 2 bowls of soup. A jar of jam. Jam. What is a jam? Jam apa ya? Selai. Berarti kalau quantifier-nya pakai jar, jar itu apa berarti artinya ya? Kemasannya lihat. Toples. Toples, betul Tama. Jadi kalau 1 toples selai kita bilangnya a jar of jam. Kalau 2 toples, jadi gimana nyebutnya nih? Jar of jam. Aha, jarnya pakai S, betul. 2 jars of jam. Jamnya nggak boleh dibentuk jamak, ditambahin akhiran S. Karena dia benda cair, termasuk
benda cair, semua benda cair nggak bisa dihitung, uncountable noun. 3 jars of jam. A loaf of bread. Loaf of bread. Loaf ini artinya loyang. Loyang roti yang modelnya kotak nih disebutnya loaf. Kalau bentuknya seperti penggorengan, ceper, itu disebutnya pan. A pan of pizza. Nah, roti tawar tuh loyangnya kotak seperti ini nih ya. Nah, ada yang pakai tutup, ada yang enggak. Kalau enggak pakai tutup nih, rotinya ngembung kayak begini. Kalau yang pakai tutup di atas loyangnya itu seperti roti sari roti tuh modelnya kayak gitu, yang kotak bentuknya. 2 loaves of bread. Nah, 2 loaves of bread. Kalau ada 2 loyang, cuma 1 loyang tulisannya pakai F. Kalau lebih dari 1, F-nya dirubah jadi V, tambahin ES. Loaves. 2 loaves of bread. Roti sama nih. Nggak bisa dibentuk jamak. Karena roti itu termasuk benda padat. Semua benda padat is uncountable noun. Nggak bisa dihitung juga. A slice of bread. Nah, bendanya sama nih roti, bread. Tapi kita bisa pakai berbagai quantifier. Kalau loyang, pakainya loaf. Kalau ternyata cuma 1 iris nih. 1 lembar. Nah, roti tawar kan ada lembaran-lembarannya tuh. Kalau ternyata sarapannya cuma 1 lembar roti pakai selai, dibilangnya a slice of jam. Kalau ternyata makannya rotinya 2 lembar, 1 tangkap tuh ya, kita bilangnya 2 slices of bread-nya begini atau enggak? Pakai S atau enggak? Pakai S atau enggak breadnya? Enggak. Betul. Karena tadi bread termasuk uncountable noun. Kalau kita mau bentuk jamak kata benda, membentuk jamak, jadi jumlahnya lebih dari 1. Untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, yang dibentuk jamak itu kemasannya, wadahnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. 2 slices of bread. A cup of coffee. 2 cups of coffee. A bottle of wine. 2 bottles of wine. A bar of chocolate. Bar 2 di sini bars artinya of chocolate. batang, coklat batangan. Nah, kita pakainya bar. 2 bars of chocolate. Coklatnya nggak boleh dibentuk jamak. Coklat kemasan yang bentuknya batangan itu termasuk uncountable noun. Kecuali kalau coklatnya dalam kemasan kotak ya. Jadi coklatnya tuh satuan tapi ditaruh dalam toples. Nah, contoh kayak coklat Ferrero Rocher, tuh Ferrero Rocher yang coklat mahal. Itu boleh coklatnya ditambahin akhiran S, chocolates. Bar is Sama also ya, used for sabun soap. batangan kita pakai bar. A piece of chocolate. 2 pieces of chocolate. Piece is also used for cheese. Piece sama cake, slice sama nih paper. artinya kalau untuk makanan. Piece artinya sepotong. A slice of cake boleh. A piece of cake boleh. A slice of cheese boleh. Kalau kejunya keju lembaran yang biasa untuk isi burger atau sandwich. Roti yang lembaran. Keju yang lembaran boleh pakai slice. Tapi kalau untuk paper, untuk kertas, sehelai kertas kita nggak bisa pakai slice. Nggak boleh bilang a slice of paper. Tapi a piece of paper, betul. A can of Coke. Can 2 artinya cans of kaleng. Karena Coke atau soda itu benda cair. Nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung kemasannya, the containers. Karena kemasannya kaleng, kita pakai can sebagai quantifiernya. 2 cans of Coke.
2 cans of soda. Can is also used for beer, beans, or paint. Grain artinya A grain of biji rice. ya, butir. 1 butir nasi. Tapi emang kita bisa ngitungin dalam 1 liter beras atau nasi ada berapa butir? Capek ngitungnya. Tapi mungkin bisa kali. Nggak bisa kita A bilangnya bowl of umpama rice. 1000 grains of rice. Berarti dihitungin nih butiran nasinya satu-satu. Repot. Kalau kita yang dibilang uncountable noun itu nggak bisa dihitung karena jumlahnya yang banyak banget kayak beras, nasi, pasir. 1 genggam aja pasir itu butirannya banyak. Emang sanggup ngitunginnya? Satu pantai. Air. Nah iya, air 1 gelas dihitungin. 1 gelas berapa tetes airnya? Repot ngitungnya. Laut. Gimana Nah, apalagi laut ya. Berapa Apalagi laut. tetes itu? Berapa juta tetes air di dalam laut? Kamis melebihi. Makanya mereka itu termasuk uncountable noun. Nggak bisa dihitung. Karena kalau dihitung repot urusannya ya. Pinch artinya A pinch sejumput. of Coba salt. lihat. Garam berapa banyak butiran garam nih? Aduh, Jutaan kecil ini lagi kayaknya. butirannya. Apa sih? 2, 3, 4, Makanya. 8, 9, 10, 11. Makanya garam itu juga termasuk 1 sendok aja udah uncountable banyak. noun. Betul. Yang repot dihitungnya itu pasti uncountable noun. Kalau umpama macan, harimau, countable atau uncountable noun? Countable. Walaupun 1 kebun binatang isinya macan atau singa masih bisa dihitung, gitu ya. Karena bendanya besar bisa dihitung. A bag of salt. A Nah, piece of gum itu permen karet. Permen karet yang lembaran nih kayak bubble, apa namanya ya? Namanya apa permen karet yang terkenal? Bubble gum apa namanya? Bubble. Bubble, big bubble. Yes, betul. Big bubble kan modelnya lembaran, kita bilangnya pakai piece. Selembar permen karet karena memang bentuknya Saya pernah lembaran. makan. Iya, manis ya. Telan. Temen saya pernah ada yang nelen. Nggak apa-apa sih, nggak ada tuh yang dibilang makan permen karet kalau ditelan nanti ususnya lengket, nggak ada. Oh enggak. Berarti bohongan dong. Oh. Nah, kalau ternyata permen karet Of big gum. bubble-nya beli 1 kemasan tuh ya, bentuknya kan dibilangnya a pack of gum. Gumnya nggak dibentuk jamak. Gums nggak perlu. Kecuali kalau candy. Candy bisa dihitung. Candies, a jar of candies, sekaleng, setoples permen. Permennya boleh dibentuk jamak. Butter, stick mentega. of butter. Bentuknya butter tuh ada yang dibilang stick. Stick itu batang. Memang bentuknya seperti batang kayu kecil. Kira-kira 2 jari ya lebarnya seperti ini. Itu Butterfly. dibilang stick. Butterfly kupu-kupu apa mentega terbang. Butter yang umum seperti yang biasa kita lihat di supermarket, butternya lebih besar lagi. Nah, itu nyebutnya bukan stick lagi disebutnya. Kalau Tapi Blue a Band block of butter. Oh, kalau Blue Band margarine namanya. Margarin. Dia bukan Margarin. butter, tapi margarin. A Nah, block ini ya of yang butter. biasa kita beli di supermarket. Banyak yang kotak anchor contohnya. Tulisannya ancur. Bacanya nggak boleh ancur ya. Anchor atau Wisman nggak ada yang kotak. Wisman itu selalu di kaleng. Yang biasa baking pasti tahu nih merek-merek butter. apa namanya kalau Apa? buku uncountable dong. Betul. Butter itu uncountable noun. Walaupun nih banyak ya butternya. Kalau ditimbang bisa 1/4 nih, 250 gram. Tapi kita nggak bisa bilang butters. Nggak boleh. Yang bisa dibentuk jamak timbangannya. 250 grams. Nah, Butters. gramnya yang dibentuk jamak. Butters. Butternya nggak boleh bilang butters. Oke, kita lanjut lagi. Of butter.
A tub of Nah, tadi margarine. margarin kan Itu yang kayak baru. Blue Band. Blue Blue Band. Band ada kemasannya ya, atau Forvita. Nah, ada kotaknya. Itu dibilangnya tub Kalau saya kemasannya. yang kayak plastik gitu. Nanti Oh, kayak itu yang dipijat-pijat sachet. keluar. Oh, Kayak sachet gitu. Iya namanya sachet itu ya, yang pouch apa? Yang Blue Band sachet. Forvita sachet, Blue Band sachet, apalagi Filma ada ya. Nah, kalau yang di dalam kemasan seperti mangkok ini disebutnya tub. Kalau Blue- minyak uncountable nggak? Duh, jelas dia benda cair. Oil benda cair, uncountable noun. Yang bisa dihitung kemasannya. Apakah dalam kemasan botol, dalam kemasan jerigen, dalam kemasan pouch. Nah, itu yang dihitung. Kalau kayu. Kayu, wood juga termasuk Of uncountable. margarine. Lah, kirain. Flour, A bag of tepung flour. terigu apalagi ya. Nggak bisa dihitung itu butirannya. Repot Kayak bener. kalau kita giniin aja. Udah segini hancur tuh. ya, jadi Hancur. halus. Nah, jadi dihitung kemasannya. 1 kantong. Bag ini artinya bukan tas, artinya kantong. Sekantong tepung terigu, a bag of flour, atau dari timbangan. A kilo of flour, 2 kilos of flour, 2 bags of flour. Bag is also used for jadi sugar, lapar. Nah, potato kemasan chips, kantong rice. juga dipakai untuk sugar bag tadi ya, Kita kantong. tuh. Potato chips, citato, atau rice. Kemasan ini ya, kalau kita yang di rumah punya beras 5 kilo, nah Kalau kita saya nyebutnya beli bag. 20 kilo. Nah, itu nyebutnya lain lagi, sack, karungan. Pakai a sack of rice, 1 karung beras. Mana tadi tulisannya? Itu kan AS doang. Sack of rice. Nah, karung termasuk kalau beli kentang 1 karung, a sack of potatoes. Potatoes-nya jamak. Karena bisa dihitung potato-nya. Kalau kapas termasuk uncountable. Cotton ya, kapas termasuk uncountable noun. Jadi dihitung kemasannya apakah dalam bentuk plastik, kotak. Yes. Kalau sek saya translatein di Google Translate jadi memecat. Ada, itu namanya slang word. Ada, betul, sack atau can. Sack-nya pakai ini ya. I got sack, saya habis dipecat. Atau pakai can. I got can, kaleng juga nih. Can, kaleng, tapi begini. I got can, saya habis dipecat. Itu namanya slang word, bahasa gaul. Yuk, kita lanjut lagi. A packet of artinya biscuits, sebungkus cookies. kemasan kue-kue kering tuh yang di supermarket yang suka kalian jajan, contoh Tenggo atau Oreo. Nah, kemasannya seperti itu. Disebutnya a packet of biscuit, atau bacanya biskuit ya, atau cookies. Nah, kalau kita nyebutnya wafer, tapi kalau bahasa Inggris bilangnya bukan wafer, wafer bacanya. Wafer. Nah, beda ya, beda jauh ya sama bahasa Indonesia. Yes, jadi next time kalau kalian beli Tenggo wafer, bacanya Tenggo wafer. Itu dia. Kirain sama aja. Beda bacanya. Packet is also used for cigarettes or Sama ya, potato packet chips. artinya sebungkus rokok, a packet of cigarettes. Nggak boleh ngerokok. Oh iya, jelas nggak boleh. Atau boleh juga bilangnya a pack of cigarettes, juga betul. Cigarettes bentuknya boleh dibentuk jamak, berarti dia countable. 1 cigarette, 1 rokok. 2 cigarettes, 2 rokok. A pack of cigarettes, 1 bungkus rokok. Karena dalam 1 bungkus isi rokoknya 12 ya, lebih dari 1. For cigarettes or potato chips. Jadi api juga nggak bisa dihitung. A box of cereal. Cereal juga sama, nggak bisa bilangnya cereals. Ini. Nggak bisa dihitung nih kepingannya banyak, satu kemasan. Jadi yang dihitung kemasannya, box, 1 kotak, a box of cereal. Atau kalau Kalau kita cerealnya, patahin jadi makin banyak. ya betul, karena ini kan dari gandum ya. Dari gandum aja nggak bisa Box is dihitung. also used for chocolate. Nah, tadi Miss bilang Coklat. chocolate.
Kalau coklatnya satuan seperti ini nih, kemudian taruh di kemasan, di kotak, atau di toples, ini ya satuan nih kemasannya. Coklatnya Chocolates. boleh pakai akhiran S. Bacanya Chocolates. 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 Jadi ada yang hilang nih. Chocolates. Nah, ini hilang. Salah tuh. Yang hilang hurufnya yang ini. Nah, chocolates. Chocolates. Tapi kalau coklat yang tadi, yang batangan, yang contoh coklat batangan, coklat Silver Queen, Cadbury, Kit Kat. Nah, bilangnya a bar of chocolate. Nggak boleh pakai akhiran S. Tapi kalau ada sama aja dong. A head of broccoli. Nah, satu bongkol. Satu Kepala bongkol brokoli pakai head. Bukan sekepala ya ngartiinnya ya. Tetap kita bacanya satu brokoli. Satu kuntum. Oh, kita nyebutnya kuntum ya. Satu kuntum brokoli. Brokoli bacanya dalam bahasa Inggris bukan brokoli ya, tapi broccoli. Broccoli. A head of broccoli. 2 heads of broccoli. Nah, broccoli juga termasuk uncountable noun. Karena lihat nih, dalam kuntumnya nih ada berapa banyak nih butiran-butiran kuntum kecil-kecilnya. Ada banyak ya? Itu. Susah itu. Nah, itu dia. Ini kuntum-kuntumnya nih yang kecilnya nih. Ada banyak banget ribuan. Karena repot nih ngitungnya termasuk uncountable noun. Jadi kita nggak bisa bilang brokkolis. Walaupun doyan banget sama brokoli, banyak makannya, nggak boleh bilangnya brokkolis. 2 heads of broccoli. Broccoli. Head is also used for cabbage, Nah, kepala bisa juga dipakai untuk cabbage. What is a cabbage? Cabbage apa ya? Apa namanya? Kubis ya? Kubis. Yes, kubis. Atau apa satu lagi disebutnya? Selain kubis? Depannya K, 3 huruf. Apa ya? Depannya K, 3 huruf doang. Kue. Kol, betul. Nah, yang ini bacanya cauliflower. Cauliflower. That's it. What is a cauliflower? Enggak tahu. Oh, kelihatan temennya brokoli. Kembang kol. Kembang kol. Sama ya kayak brokoli kan ada kuntumnya. Satu kuntum kembang kol. Kita pakainya Tapi lebih sekepala. enak brokoli kayaknya daripada Dua-duanya enak buat dicapcay. Enggak suka. Berikutnya suka, ya. bacanya bukan lettuce tapi lettuce. Do you know what a lettuce is? apa ya? Mau googling. Kalau Ada. makan burger ada, Tahu. makan sandwich pakai, kebab juga ada. Benar. Ada. Apa namanya? Ada. Tama tahu nih kayaknya Tama nih. Ntar bisa kok lupa. Nanya dulu. Quinsa tahu nih kayaknya apa Quinsa? Ada. Selada. Oh iya, selada. Nah, itu dia. Tahu makannya doang nih, nggak tahu namanya gimana sih? Pakai Google Translate misalnya. Aduh, sampai dicari dulu. Cauliflower. Karena Saya bentuknya juga seperti pakai. kepala ya, bulat. Makanya kita bilangnya a head of lettuce. Kalau Miss bilangnya lettuce, a head of lettuce, a head of cauliflower, a head of cabbage. Lettuce. An ear of corn. Nah, kalau jagung masih lengkap nih. Ada bonggolnya, Telinga. ada daunnya. Yes, betul. Rambut jagungnya masih ada. Dibilangnya an ear of corn. Setelinga. Gimana bentuknya kayak telinga ya? Miss juga nggak paham nih. Dilihat dari mananya kayak telinga. Kok dibilangnya dari satu telinga? Kayaknya. Nah, kalau jagungnya kalian mau bikin bakwan nih ya, ceritanya bakwan jagung. Jagungnya kan mesti dipipil, dicopotin nih, diparut dari bonggolnya. Bahasa Inggrisnya beda lagi, disebutnya corn kernel. Bentar bisa apa namanya? Apa nama? Corn kernels. Ini dia. Pipil, jagung pipilan. Bahasa Inggrisnya corn kernels. Dipipil ya, butiran jagungnya dilepasin satu-satu. Itu buat bikin bakwan jagung. 2 ears of corn. Nah, corn itu uncountable noun. Jadi walaupun makan jagung bakar nih, kalau jalan-jalan ke puncak, makan jagung bakarnya sampai 3. Kita nggak boleh bilangnya corns. Tetap corn, nggak pakai akhiran S.
3 ears of corn. Ears of corn. Ear is also used for wheat or barley. Ternyata ear juga dipakai untuk wheat, gandum atau barley. Gandum. Barley itu juga sejenis seperti beras ya, tapi rasanya beda sama beras. Jelai ya? Jelai. Bukan, kedelai beda lagi. Emang jenis Kedelai. biji-bijian di luar negeri itu negara barat ada namanya barley. Biasanya dicampur untuk sereal. Sereal yang Di Google dibilang Translate jelai, Bu. bahasa Indonesianya aneh memang karena kita nggak punya ini. Ini bukan beneran. biji-bijian dari Indonesia. Oh, bukan Biasanya dari dicampur untuk makan sereal, makanan sehat yang zaman sekarang lagi ngetop tuh. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, apa namanya, Miss? Barley. With Barley. some countable nouns, we count groups of them differently. Nah, ternyata quantifiers bukan cuma untuk dipakai menghitung kata benda yang nggak bisa dihitung. Ternyata bisa juga untuk kata benda yang bisa dihitung, countable nouns. A banana. A bunch of bananas. Nah, banana kan bisa dihitung. 1 banana, 2 bananas. Kalau makannya cuma 1 buah pisang, Banana. a banana. Kalau makannya 1 sisir pisang, waduh kenyang banget. A bunch of bananas. Bananasnya dibentuk jamak. Lagu Pororo, Miss. Bunch saya translate Bunches jadi of kelompok. bananas. Jadi apa? Kelompok. Kelompok, betul. Bunch bisa untuk dipakai orang. A Hmm. bunch of people, sekelompok orang. A Oh iya bunch of benar. flowers, Kelompok. seikat bunga. Bunch artinya juga seikat. Jadi bisa untuk bunga, artinya seikat. Atau untuk sayur bayam, a bunch of spinach, Ada seikat nih bayam. kalau bunches di sini tandan. Betul, betul. Jadi Ah. kalau bahasa Inggris 1 sisir pisang itu boleh pakai bunch, boleh pakai sisir. Sesisir pisang. Sisir bahasa Inggrisnya apa ya? Siapa yang tahu? Kom. Comb. Tapi kalau untuk sesisir pisang bukan a comb, bacanya comb, ada u-nya. Bukan a comb of bananas, pakainya tangan. Apa Sisir. tangan bahasa Inggrisnya? Hand. Hand. Sisir. Kok pakai hand? Itu lagi nyisir ya. Kalau kenapa dibilang hand? Karena pisang lihat 4 perhatiin jari. bentuknya. Kayak jari ya. Nah, ini jari-jarinya nih. Jarinya hanya Jari tangannya. Nah, ada 4. ini telapak tangannya. Makanya dibilangnya hand. Sesisir pisang. A hand of banana. Setandan pisang. Kalau dibilang tandan ya, kan pisang kalau berbuah, satu tandan isinya banyak itu sisir pisangnya. Jadi dipakainya bunch, a bunch of bananas. Banananya jamak lagi. Ada yang ngomong. Bunch is also used for grapes, carrots, Nah, asparagus. untuk semua sayuran yang diikat. Contoh buah grapes selalu nggak pernah kita beli anggur itu 1 butir ya, nggak ada tuh beli anggur 1 butir. 1 gerumbul ini 1 iketan, termasuk kelengkeng, termasuk rambutan, a bunch of rambutan. Rambutan enak. Rambutannya selalu bentuk jamak ya karena rambutan bisa dihitung. Nah, jamak. Carrot juga kalau di luar negeri ini selama carrotnya masih ada daunnya, diikat jualannya. Beda dengan Indonesia, udah nggak ada kita nih daunnya ya. Langsung dibeli. Nah, udah langsung batangnya doang nih, umbinya aja. Batang Kenapa daunnya bisa sudah gitu? dibuang. Carrot boleh pakai a bunch of carrots. Termasuk asparagus. Asparagus juga bukan sayur Indonesia. Di Indonesia ini barang impor sayurnya. Asparagus juga dijualnya dalam bentuk ikatan. 1 ikat atau dalam kemasan kaleng yang diawetin. Thanks for watching. Thanks for watching. That's the end of the video. Tadi udah sekilas nih. Kayak lama banget. Oh iya. Karena tadi Cuma dipotong-potong 4 dikasih menit. penjelasan. Nah, Gamesnya kita mana lihat gamesnya? dulu. Handbooknya lihat dulu, buka dulu. Ada tambahan lagi kosakata. Tadi ya air. Kemasannya bisa botol, bisa gelas, bisa ember. Jadi quantifier yang Ini digunakan air.
Bisa beda-beda. Nah, itu di gelas. Berarti a glass of water. Kalau ternyata di botol, a bottle of water. Ternyata airnya taruhnya di ember habis nampung air hujan. A bucket of water. Nah, jadi air bendanya sama air, tapi kita bisa pakai berbagai jenis quantifier tergantung kemasannya, wadah bendanya. Contoh yang bisa dipakai untuk a bottle ada milk, a bottle of milk, ada ya bayi minum susu di botol. A bottle of juice, juice ada di botol. A bottle of water juga sudah tadi. A loaf of, kalau loyang roti pakainya loaf, nggak ada lagi yang lain. A loaf of bread. A bowl, mangkok, semangkok. A bowl of noodles. Noodles Indomie. pakai S ya, boleh Indomie. Mie selalu noodle-nya pakai akhiran S, nggak pernah nggak pakai. Karena kan kita makan mie bukan cuma satu lembar mie, berlembar-lembar ya satu kemasannya isinya. Tapi A bowl kali ada aja yang matain satu lembar. boleh, Matain tapi tetap kita makannya satu. bukan satu lembar, nggak kenyang. Nggak A kenyang. bowl kemasan wadah mangkok bisa untuk a bowl of soup, semangkok sop. A bowl of rice, kalau orang Cina, orang Jepang makan nasi di mangkok. A bowl of porridge, apa ya porridge? Pori-pori. Chicken porridge. Siapa yang tiap pagi makan chicken porridge? Apa ya kira-kira porridge? Ayam. No, ayamnya udah betul. Paha. Makannya biasanya pagi-pagi nih. Ayam goreng. No, Dadar. chicken porridge biasanya abang-abangnya Contohnya adanya pagi-pagi. Chicken pori. Cari Google Translate ya. Chicken porridge. Porridge artinya bubur. Oh iya, bubur. Chicken porridge bubur ayam. Kalau bubur kacang hijau, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Bubur apa, Miss? Kacang hijau. Belakangnya porridge juga. Bubur kacang. Belakangnya porridge juga. Oh. Kacang hijau bahasa Inggrisnya Green porridge. mung bean. Mangin. Mung bean porridge. Kalian kalau ke supermarket, ke Indomaret ya, ada kan minuman kacang hijau, ABC Iya. atau Ultra. Nah, kalian ntar lihat tulisannya green bean atau mung bean kacang hijau itu. Mung bean pasti. Kacang hijau, bubur kacang hijau, mung bean porridge. Green bean. Lanjut. Green beans, kalau green bean itu kacang itu jenis buncis green beans. Namanya buncis. A bar, sebatang. Kita pakainya soap. A bar of soap, sebatang sabun. A bar of chocolate, sebatang coklat. Contohnya kayak Cadbury, Silver Queen, apalagi Kit Kat. Atau pakai emas. Emas batangan ada ya. Nah, a bar of emas bahasa Inggrisnya gold. Itu dia. Oke, lanjut. Tisu. Tisu juga kemasannya macam-macam. Kebetulan nih tisu kamar mandi. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya tisu kamar mandi? Kamar mandi bahasa Inggrisnya? Toilet paper. Tisu kamar mandi. Toilet paper. Di dapur juga ada nih tisunya. Disebutnya kitchen towel. Kok towel? Bukannya Karena itu ya? tisunya itu memang bolong-bolong. Tebel kayak handuk dan fungsinya juga mirip seperti handuk untuk menyerap minyak. Kalau handuk kan untuk menyerap air, keringat. Kalau kitchen towel untuk menyerap minyak. Kalau habis ngegoreng kan ditirisin ya, diserokannya. Saya translate jadi Apa? Handuk kamar dapur. tisu. Iya, tisu. Tisu dapur. Kata Miss towel. Iya, towel. Karena fungsinya seperti tadi ya, seperti handuk untuk menyerap kelebihan minyak kalau habis ngegoreng. Kalau tisu minyak, tisu muka, facial tissue. Yes, facial tissue. Ya. Oke, kalau yang kemasannya digulung, roll itu artinya gulung. Segulung. Tisu, mic-nya dimatikan dulu ya. Nggak kedengeran nih nanti jelasinnya. Oke, thank you. Aja semuanya. Betul. Nah,
Tisu yang gulungan, segulung itu bahasa Inggrisnya a roll. Kalau tisunya bukan bentuk gulungan, contoh tisu muka, bukan bentuk gulungan ya, kita nggak bisa pakai roll. Hanya untuk yang bentuknya memang gulungan. A roll of tissue, a roll of film. Film yang untuk di bioskop tuh bentuknya gulungan. Termasuk film untuk kamera zaman dulu juga pakai roll film namanya. Berikutnya lagi, a carton of milk. Carton tadi kemasan UHT Tetra Pak ya. Bisa untuk a carton of juice, a carton of eggs. Karena telur bisa dihitung, bentuk jamak boleh juga. Egg-nya ditambahin akhiran s. A plate of rice. Nah, plate bukan cuma untuk rice. Kalau orang Indonesia, orang Malaysia, makan nasi di piring. A plate of rice. A plate of spaghetti, sepiring spaghetti, boleh. Cheese, nah cheese juga termasuk ada banyak nih. Kalau kemasannya keju, keju itu sebenarnya bentuknya bulat seperti roda. Gitu ya. Kenapa Abiu? You just raise your hand, what is it? Ke toilet. Yes, sure, boleh. Keju itu kalau baru jadi bentuknya bulat seperti bola. Makanya nama seperti bola salah sebut itu. Bulat seperti roda. Kok jadi bola ya bentuknya? Makanya dibilang satu roda keju. Rodanya itu disebutnya wheel. A wheel, wheel artinya roda. A wheel of cheese. Nah, nanti kalau mau dibeli, dijual, ini dipotong kayak kita motong kue. Nah, satu potongan ini disebutnya a block of cheese. Tinggal ditimbang satu bloknya itu berapa gram. Kalau di luar negeri pakai timbangan ya. Juga kalau kita beli keju. Atau kalau kejunya diiris-iris, a slice of cheese. Kayak keju untuk burger, untuk sandwich. Pakai a slice of cheese. Lanjut lagi. A can of soda. Can artinya kaleng. Bisa untuk a can of tuna, sekaleng ikan tuna. A can of sardine, sekaleng ikan sarden. Kemasannya kaleng. Apapun isinya. A jar, tadi sudah ya. A jar itu toples. Setoples, a jar of honey. Setoples madu. A jar of jam. Setoples selai. A jar of candies, setoples permen. Kalau permen bisa dihitung, makanya candy-nya dibentuk jamak. Untuk kemasan tube, kita nyebutnya tube. Kalau bahasa Inggrisnya bukan tube bacanya, tapi tube. A tube of toothpaste. Satu tube pasta gigi. Atau obat-obatan salep, itu semua kemasannya disebutnya tube juga. Kita bilangnya tube. A slice, tadi artinya sepotong. A slice itu bisa untuk kue. A slice of cake atau untuk roti. A slice of bread, roti tawar ya. Atau untuk keju. A slice of cheese. Atau untuk pizza, sepotong pizza. A slice of pizza. Nah, tambah sedikit lagi. Tadi a head sudah. An ear of corn sudah. A hand of banana sudah. A box. Untuk kemasan dalam kotak bisa a box of cereal, a box of pasta, a box of spaghetti. A bag tadi kantong bisa untuk a bag of sugar, a bag of rice, a bag of salt, a bag of potato chips. Packet tadi kemasan untuk kue, a packet of cookies, Kenapa a Indomie? packet of biscuit. Packetnya- Iya. A packet Packetnya of Indomie. noodles, Indomie jumbo nih. Biar kenyang ya. Ini Indomie jumbo. Tuh Emang ada tulisannya. Ada Indomie jumbo. Ada, warnanya biru Oh. Indomie jumbo. Kalau nggak salah ya. Bukannya merah kayak ini. Tapi itu Oke, warnanya sekarang- merah. Oh, ini kayaknya beda aja biar nggak nggak dibilang melanggar hak ciptanya si Indomie. Ya, kita main games dulu. Yang ini dulu deh gamesnya. Miss bagikan linknya. Semoga internet saya bagus. Kalau nggak bisa kita main di layar aja boleh. Oke, there you go. Sudah ada linknya. Yuk, boleh dibuka dari sekarang. Kita sama-sama nih ya.
Oh sebentar, nih kayaknya di ini dulu diganti. Ini shuffle, jangan shuffle deh. Waktunya dinaikin. Oke. Biar samaan ya yang keluar ya. Gambarnya sama nggak nih yang keluar? Ya, a blank of cigarettes. Siapa yang tahu? Kita bareng-bareng aja, bareng-bareng yuk. Pack. A pack of cigarettes. Betul. Very good. Next picture. A blank of milk. Kartun. A Karton. carton bacanya. Karton. A carton of milk. Next picture. A blank of tomatoes. Kemasannya peti. Bag. Peti. Crate. Yes, crate. Crate itu peti. Sepeti tomat. Tomatoes bisa dihitung ya. Countable nouns. A blank of pickles. Lihat kemasannya. A jar. That's it. Next. A blank of tuna. Can. A can. Excellent word. Next picture. A blank of ketchup. A bottle. A bottle. Pinter tuh. Lihat aja kemasannya ya. Nggak usah mikir-mikir. A blank of soap. Bar. A bar. Excellent word. Lihat aja kemasannya. A head. Sekepala. Lihat aja bentuknya bulat seperti kepala. Two more. 2 lagi. A blank of toilet Roll. paper. A roll. Karena bentuknya gulungan. Bag. A bag of Bag. chips. Sudah pasti. Gampang kan gamesnya. Jadi makin hafal. Satu lagi. Sekarang nggak ada gambarnya. Bentar, Miss naikin dulu waktunya. Always the same layout. Nah, biar kita main sama-sama urutannya Miss. sama. Ya, linknya ada di chat Zoom lagi. Bentar, Miss. Yes, tenang-tenang. Kita sama-sama lagi kayak tadi ya. Ulang, Jadi Miss. kalau latihan handbooknya baru sesuai nomor urut. Get ready. Miss. Yes, kenapa? Ini bisa dikerjain nanti kan? Bisa. Ini buat main-main aja kok. Bukan buat untuk ini ya. Main-main aja sambil latihan. Oke, kita sama-sama. T of tea. Pakainya yang mana? A cup. Betul. Of water. Yang mana ya? A bottle. A bottle of water. Great. Of meat. Daging. Sepotong daging. Nggak mungkin a cup, a packet, a pot. A slice of sugar. Tadi sugar pakainya apa ya? Bag. A bag. Pinternya. Of honey. Jar. Easy peasy. Of bread. Loaf. Of loaf. Betul lagi. Next. Of milk. A carton. A carton. Betul bacanya. Of coffee. A Cup. Betul. A packet or a pot. Cup itu secangkir. A cup of coffee, secangkir kopi. A packet of coffee, kopi sasetan. Pakai packet namanya. A pot of coffee, seteko, teko kopi. 1 teko kopi. Rice, of rice pakainya. A packet. Of chocolate. A bar. Berarti yang terakhir a can. Benar semua nih, udah pada pinter. Paham pakai quantifiersnya yang mana yang tepat. Excellent work. Pinter semuanya, Masya Allah. Kita latihan sesuai nomor urut dari Quinsa duluan. Oke, yang mau ngerjain sambil nunggu giliran, linknya ada di chat Zoom ya. Now, you may open it now. Okay, the first
Number one. Dari Quinsa dulu. Ada head, ada bunch, ada pinch, ada tube, glass, packet, box, roll. Dilihat gambar sampingnya, jangan sampai salah ya. Yuk dibaca kalimatnya sama Quinsa. I need. Miss. Malahan sampai bawa yang itu. Apa namanya? Truk Yuk itu. kalimatnya dibaca sama Quinsa. Enggak tahu yang bawa truk siapa. I need to blow my nose. To blow. Tahun baru Bacanya Islam. blow. I I need need to to blow. blow my nose. Mhm. Pass me that roll of tissues. Kalau buang ingus, blow my nose itu buang ingus ya. I need to blow my nose. Saya perlu buang ingus. Kalau buang ingus, tisunya yang mana? Box. Ah, itu dia. Box. Kalau roll itu untuk tisu kamar mandi. Pass me, berikan. Pass me that box of tissue. Berikan tisunya. Alright, lanjut. Number 2, gilirannya Raisa. Ya, Raisa. I forgot. I forgot to buy a tube of toothpaste in the market. Yes, excellent work. Betul, a tube bacanya. Kayak salah. Number Belum 3, bayar. Asya. Yuk, my dad. My dad gave my mom bunch of flowers. Excellent work. Betul, seikat bunga. Lanjut, number 4. Urutan dulu ya, sesuai dengan urutan. Number 4, kemana number 4 nih? Oh ada, Abimanyu. Yuk, Abimanyu. Miss, Kenapa, Atar? ini sampai jam berapa? Oh, sebentar lagi. Tunggu ya, Abimanyu sore keputus-putus nih. Pelan-pelan, Abi. I'm I'm so thirsty. Yes, thirsty. yes. Can I have a glass of lemonade, please? Excellent work. Bacanya keren banget. I'm so thirsty. Can I have? Disambung bacanya. Very good, Abi. Number 5. Sekarang gilirannya Alika. Yuk, Alika. We need a new cluenya toilet paper. Mana ya? Of toilet paper. Yes, betul. Well done, Alika. Number 7, Abiu. Oh, number 7. Sebentar. Salah ini ya. Number 6 dulu. Kelewatan. Kok number 7 dulu ya? Number 6-nya. Kok menghilang number 6-nya nggak ada. Siapa ini ya? Idlan ya? Mistake. Iya, Idlan betul. Idlannya nggak ada. Nah, kalau gitu Abiu, yuk. Miss. Kenapa Tama? A1 atau A2, Miss? A1. Bacanya with. With already. Betul. Already eaten That whole W-nya silent. That whole pack of cookies. packet of cookies. Yes, that's it. Well done, Abiu. Lanjut, number 8. Gilirannya Atar. Ya, Atar, kalimat number 7. There's a... Mana Atar? Atar, where are you? Atar kemana, Atar? Oke, ada. Yuk, Atar. There's... Mic-nya lupa nggak dipencet. There's a letter of... In the... There's a letter of... In the... There's of... head of... There's a head of lettuce in the fridge. Yes, betul. A head of lettuce karena bentuknya bulat seperti kepala. In the fridge bacanya juga betul. Berarti yang nggak ada jawabannya a pinch, jebakan doang. Oke, kita cek jawabannya. Harusnya benar semua nih. Excellent work.
work. You got a 10 out of 10. Sebentar, kita lihat dulu handbooknya. Yang tadi latihannya yang ini ya. Bentar. Tadi harusnya... Oh, salah tuh bukanya. Nah, yang ini kita lanjut ya. Latihan berikutnya. Ini cuma gampang nih, pilihan aja. Sekarang Sofia, yuk Sofia. Kira-kira yang mana nih ya? Apakah a gallon of shampoo? A bottle of shampoo, bacanya shampoo. Lihat kemasannya. Coba yang mana Sofia? A gallon atau a bottle atau a tube? Mana ya? A bottle of Shampoo. Excellent work. Bacanya shampoo. O-nya 2, bunyinya U. Yes, what is it? Ya, Miss, tolong kirimin lagi, Miss, yang link ini, Miss. Oh iya, ini belum Miss kirim kok ya, lupa. Oh, I'm sorry. Bagus diingetin nih. Kelupaan belum dikirim yang ini. There you go. Sudah ada di chat Zoom. Sekarang Ari. Ayo Ari, berikutnya. Yang mana nih Ari? A bowl of atau a cup of atau a plate of? Lihat gambarnya. Ini kayaknya habis dari Marugame nih. Yuk, yang mana Ari? a bowl of ramen. Yes, excellent work. Ramen. Noodles juga ada yang di cup. Kayak contoh, pop mie. Itu sebutnya cup ya. A cup of noodles. Tapi karena bentuk kemasannya bukan cup. Pakainya bowl. Next, berikutnya sekarang. Tama. Ayo Tama. Can of soda pula. Oh, bukan soda tuh gambarnya. Apa ya? A box of Masuk akal nggak? Kalau box kan dari kotak ya, dari kardus, dari karton. Kalau sarden ditaruh dalam kotak dari kardus, gimana ceritanya? Bocor itu. Sausnya keluar semua. Jadi harusnya pakai Yang bunyinya teng-teng gitu. sardines. yes. Tin itu kata lain dari can. A tin of sardines sama dengan a can of sardines. Great job, Tama. Sekarang Faras. Tadi nih udah ada nih. Yang mana nih? Faras. Pak. Faras, where are you? Are you falling asleep, Faras? Kalau gitu Virus dulu deh. Virus. Yes, Miss. Ya, yang mana nih? Kalau sebungkus rokok pakainya yang Pack of cigarettes. cigarettes. Yes, a pack of cigarettes atau a packet of cigarettes. Back to Faras. Balik dulu ke Faras. Faras, where are you, Faras? Looks like he's falling asleep. Ketiduran nih kayaknya. Kalau gitu, you may raise your hand. Boleh tunjuk tangan. Oh, Quinsa duluan. Ayo, Quinsa. Kalau yang ini gimana ya? A box of eggs. A box of eggs, betul. Boleh pakai carton, boleh pakai box kalau untuk telur. A dozen itu selusin. Selusin telur. Kalau satu lusin berarti telurnya ada berapa banyak? 12. 12. Sebenarnya betul. Boleh juga kita pakai a dozen of eggs. Tapi lihat gambarnya. Telurnya cuma ada 6. Nggak cocok jadinya. Abiu, next. Your turn. Gelas ya, glass of water. Iya, sudah pasti. Glass. Water bisa di cup, bisa cangkir, bisa juga diceret. Jadi tergantung lihat aja kemasannya ini bukan ceret.
Ceret teko. Ceret air, teko air. A jug of water, kemasannya bukan ceret. A glass of water. Raisa. Next, it's you. Ya, yang ini. Full of Yang ini, Raisa. cookie. Ya. Mana Raisa? Back up. In a box. Raisa, where are you? Where are you? Nggak jadi Raisa. Oh jadi, ya. Kemana Raisa nggak jadi? Raisa? Ya, Miss. Ya. Tadi habis minum. Oh gitu, pantesan. A jar of jam. Yes, betul bacanya. Excellent work. Nggak ketuker. Kadang-kadang suka ketuker nih bacanya a jar of jam. Karena kebawa-bawa sama jam. A jar of jam. Berikutnya lagi Abimanyu. A spoonful of Yes, betul. Salt. Bacanya salt. Salt. Kalau ini warnanya hitam baru betul ya. A spoonful of coffee. Warnanya putih. Bisa sugar atau salt. Tapi nggak ada pilihan sugar. Oke, lanjut. Sekarang Atar. Oh, nggak kelihatan. Yes, betul. Cereal. A box of cereal. Baca cerealnya juga oke, betul. Sekarang ditunjuk Asya. Miss, itu Oreo kok ada logo? Ya, Asya. A bunch of grapes. A bunch of grapes, betul. Bundle, bacanya bundle bukan bandel nakal ya. Bundle sama bunch sama hand artinya sama, seikat. Tapi penggunaannya khusus untuk kayu, seikat kayu, contoh kayu bakar. Kayunya yang kecil-kecil ya, diikat. A bundle of grapes. Lanjut, kalau a hand nggak bisa untuk grapes. A hand cuma bisa untuk pisang, bananas. Lanjut, Miss tunjuk yang belum. Kok Konita juga menghilang rupanya nih, pantesan 2 orang ya. Idlan dan Konita. Alika, yuk Menghilang. Alika. Hilang dari Zoom. Peredaran. Alika, ya yang ini. Yang mana nih? Masuk nggak ditulis Oreo? Yang mana? Udah gak sabar nih tawan ya. Yang mana Alika? Bentuknya aja dilihat. Yes, a packet. Kalau cookies kita boleh juga pakai bag. Contoh kayak twister. Boleh itu karena kemasannya memang kantong. Tapi ini kemasannya bukan kantong ya, paket. Boleh juga pakai tin. Contoh kayak biskuit Kongguan. Yang di dalam kaleng, kita pakai kalengnya pakai tin. A tin of cookies. Pakai tin. Nah, kalau kemasannya kaleng. Karena bukan kaleng, pakainya packet. Tama, ayo Tama sekarang. A bag of sugar. Yes, betul. Kita klik finish latihannya. Oh, betul semua nih. Excellent work. Gampang kan? Quantifiers cuma nggak perlu menghafal. Nggak ada yang perlu menghafal. Lihat aja kemasannya. Nah, oke. Sampai sini dulu kita belajarnya. Kayaknya udah banyak yang ngantuk nih. Sampai sini. Oh, enggak. Masya Allah. Tadi ada yang menghilang. Kayaknya Idlan ketiduran nih kayaknya. Now, sampai sini, does anybody have questions? Siapa yang mau bertanya dulu nih? No. No questions. Easy peasy ya. Lemon squeezy. Jangan lupa yang belum ngerjain latihannya tadi, dikerjain di rumah. Kita ngerjain latihannya 2. Main gamesnya 2. Kalau yang sudah dikerjakan di Zoom, tidak ada PR jadinya. Alright, so that's it for today's class. Thanks so much everyone. I'll see you guys again on Friday. Same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Assalamualaikum, Miss. Barakallahu. Bye. Bye.